Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus untuk Bapak Ibu peserta Rapat Kerja Nasional 3 Gereja Kemah Injil Indonesia. Puji Tuhan, pada kesempatan ini saya mau melaporkan beberapa hal tentang Yayasan Pangestu Cicurug dan sekalian situasi dari Wisma Pangestu yang dipercayakan kepada kami, pengurus Yayasan Pangestu, untuk mengelolanya. Yang pertama yang ingin saya laporkan ialah adanya perubahan kepengurusan yayasan karena meninggalnya bendahara yayasan, yaitu Ibu Pendeta Nuryati. Rapat yayasan pada tanggal 18 bulan 11 tahun 2023 yang lalu memutuskan untuk mengganti bendahara yang meninggal dengan bendahara baru, yaitu Ibu Dewi Padakari, dan rapat telah memutuskan untuk menetapkan Ibu Pendeta Dewi Padakari untuk mengganti almarhumah Pendeta Nuryati yang meninggal. Dengan demikian ada perubahan susunan dalam yayasan ini. Susunan yang ada hanya berubah bendaharanya. Bendahara dijabat sekarang oleh Ibu Dewi Padakari. Pejabat-pejabat lain masih tidak berubah, sama seperti yang ada di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari Yayasan Pangestu ini. Ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan yang selain perubahan pengurus tadi. Hal yang sangat penting yang sedang kami urus pada saat ini ialah balik nama tanah Yayasan Pangestu, karena sampai saat ini tanah yang dibeli untuk dan atas nama Gereja Kemah Injil Indonesia masih berupa akte jual beli, belum menjadi hak milik, dan itu yang sedang kami laksanakan, kami urus dengan beberapa pengurus yayasan, yaitu yang ditugaskan oleh yayasan, yaitu Bapak Pendeta Andreas Tarmudi dan Ibu Elizabeth, yang sedang berusaha untuk mengurus balik nama tanah Wisma Pangestu dari akte jual beli menjadi hak milik dari Gereja Kemah Injil Indonesia. Dana sudah ada, tersedia, Miss Judy Gaskin menyediakannya, dan sampai saat ini dana tersebut masih ada, baru terpakai sedikit untuk beberapa urusan saat kami bolak-balik ke pejabat-pejabat agraria pertanahan di Kabupaten Sukabumi. Kemudian yang kedua yang ingin saya laporkan yaitu bahwa tanggal 3 April 2024 yang lalu telah terjadi longsor yang cukup besar, tanah longsor yang cukup besar di Wisma Pangestu di bagian utara, dan menimpa 2 rumah penduduk, menyebabkan kedua rumah tersebut rusak berat, dan juga ada 2 kendaraan bermotor, kendaraan roda 2 yang tertimpa dan rusak berat. Kami mengucap syukur karena gerak cepat dari Badan Pengurus Pusat yang meminta Ketua Departemen Sosial Pendeta Nehemia Kanfani untuk menyebarkan berita ini dan sekalian meminta bantuan kepada rekan-rekan hamba Tuhan dari Gereja Kemah Injil Indonesia dan juga untuk jemaat yang berbeban untuk membantu kami. Kami berterima kasih sekali lagi untuk Badan Pelaksana Harian Pusat Gereja Kemah Injil Indonesia dan Bapak Pendeta Nehemia Kanfani yang telah berusaha menolong kami dengan membuat list, semacam list ya, untuk membantu kami dalam mengatasi longsor. Longsor tersebut cukup besar ya, panjang mungkin sekitar 20-30 meter yang kita harus atasi karena tanahnya cukup tinggi, dan kami perkirakan akan memakan dana 250-300 juta rupiah karena kita harus membuat turap yang kuat. Diharapkan tidak akan longsor di masa-masa yang akan datang. Untuk laporan selengkapnya, kami telah menyerahkan laporan tertulis kepada Badan Pengurus Pusat di Jakarta. Juga sekalian laporan keuangan, baik untuk keuangan dari sumbangan Bapak Ibu sekalian, hamba-hamba Tuhan Gereja Kemah Injil Indonesia, maupun situasi keuangan Wisma ini. Perlu juga Bapak Ibu ketahui bahwa sejak 2020, Maret 2020, sejak adanya penyakit yang menyebar yang kita kenal dengan COVID-19, kami di Wisma jarang sekali mendapat tamu yang menggunakan tempat atau Wisma kita
di Cicurug. Dengan demikian, karena jarangnya tamu, ya keadaan keuangan kami juga sangat-sangat terbatas. Tapi puji Tuhan sampai saat ini masih bisa kita membeli beberapa alat yang penting untuk kebutuhan Wisma, merenovasi beberapa gedung, dan juga merenovasi, ya hampir boleh dikatakan membuat baru rumah jabatan dari Wisma, yaitu rumah untuk penjaga Wisma. Sampai saat ini saya perlu laporkan bahwa rumah tersebut sudah sekitar 85% telah selesai. Dan untuk laporan-laporan lainnya, sekali lagi kami telah serahkan karena waktu terbatas, kami tidak bisa menyampaikan seluruh laporan secara lengkap, tetapi kami telah menyerahkan laporan secara tertulis kepada Badan Pengurus Harian Pusat Gereja Kema Injil Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tuhan memberkati kita dalam pelayanan yang dipercayakannya kepada kita masing-masing. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.